Bagus Devanda. What's up bro? Got it! Got it! Alhamdulillah baik. Dari mana tadi? Hotel. Hot anjir. Ngapain lu? Hotel. Dari abis ngapain? Open BO. Are you stupid or something? Serius Gus abis ngapain? Acara apa? Sebenarnya itu acara itu apa namanya pemilihan gitu. Ikut apa lagi lu? Nggak ada ikut apa-apa lagi, jadi panitia gitu. Wih, sekarang udah senior. Bagus nih, gue kenalin dulu nih si Bagus Devanda, PM SPD. PM tuh apa bro? Putra Mildan. Oh, nama lu itu? Iya. Oh alah, banyak lo nih kegiatan yang diikutin sama Bagus. Gue kenal dia kemarin pas teman-temannya mau ngediriin Bindo ya. Yap. Gimana tuh sekarang? Progresnya udah sampai mana? Alhamdulillah, kita udah punya pengajar dan udah punya juga pembelajar dari luar negeri sudah berjalan, dan kantor kita juga udah ada. Gus, kenalin dulu Gus, lu nih siapa sih sebenarnya Gus? Sampai bisa gue undang, asik. Iya kan? Gue aja nggak tahu Bang gue itu siapa, tiba-tiba diundang, bro datang ya ini podcast ya. Nggak jadi minggu kemarin. Jadi di bos tuh gitu. Gue ngechat yang kiranya ngebales. Podcast yuk gitu. Gila sih, parah sih. Gak tahu apa-apa tiba-tiba datang ya. Horor ya? Iya, Kita cerita tentang ini aja. Cockpit. Teman-teman, perkenalkan, saya Bagus Devanda Putra Mildan. Saya 22 tahun, saya berasal dari Pemangkat, Sambas, Kalimantan Barat. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Udah selesai kuliah gitu. Betah di Sambas. Di Pemangkat ya, tepatnya Pemangkat itu ya. kampung halaman. Betah lah. Lu lahir di sono ya? Iya, lahirnya sana tapi besar di Majalengka, Jawa Barat. Oh, Sunda. Ya, almarhumah Mama Sunda. Oh, kumaha kabarnya Damang? Iya, alhamdulillah. Cakep-cakep cewek sono. Or something, you don't look so good. Gimana bro, kesan-kesannya nih, kan udah mau 17 Agustus. Apa kesan-kesannya akhirnya merdeka lagi gitu? Menurut lu apa? 17 Agustus lu buat lu apa? Kalau buat Bagus sendiri, ini flashback tahun-tahun sebelumnya ya. Kemarin tahun 2016 itu Bagus jadi dirijen terbaik Sesing Bebas. Itu dirijen. Apaan tuh? Dirijen. Pemandu Oh, ini. Obade. Hah? Terbaik Sesing Bebas, Sesingkawang, Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Wow. Nah, Hebat. luar biasa banget, itu penghargaan yang luar biasa. Dan tahun sekarang karena kokpit, jadi tidak ada panggilan lagi untuk jadi pemimpin Obade gitu. Untuk ya mungkin tingkat SMA, gitu, SMP itu enggak lagi. Karena itu luar biasa, itu pengalaman yang ya membuat Bagus bangga. Untuk Bagus sendiri gitu kan. Lu anak keberapa sih bro? Anak pertama dari 2 bersaudara. 2 saudara. Nyokap bokap masih ada ya? Tinggal ayah saja. Oh, nyokap udah meninggal. Itu waktu umur 6 tahun. 6 tahun. Lama banget berarti. Udah. Terus bokap ada nikah lagi nggak? Yap, dapat mama baru. Dapat mama baru. Ya. Alhamdulillah. Orang sono berarti mama. Ya, sama orang-orang sini juga. Orang Sambas juga. Orang Sambas juga berarti. Oh gitu ya. Jadi ada nggak sih menurut lu ya, harapan lu ya di 17 tahun ini tuh sesuatu yang lebih gitu buat dari lu sendiri gitu? Harapan lu, apalagi masa pandemi gini kan ya? Ada nggak? Harapan Bagus mau itu di 17 Agustus hari kemerdekaan, mau di hari apapun, harapan Bagus ya, Bagus kamu tuh harus jadi lebih baik. Bagus kamu tuh tidak merugikan orang lain dan kamu harus menguntungkan bagi orang lain, gitu aja sih bang. Tapi diberi sesuatu kesehatan. Tapi sebagai lu anak muda gitu kan, ada nggak sih ini 17 Agustus nih
kayaknya gue harus bisa lebih Ya. punya kontribusi nih sama negara. Ada sesuatu yang pengen lo capai atau apa gitu kan, biasa kan kita ada ya. Iya. Ada sih. Ada itu aja. Biasa lu menentuin hal-hal seperti itu, target lu tuh setiap mutusin itu apakah saat lu ulang tahun atau apa, itu ada nggak? Nggak ada ya. Setiap bangun pagi, bangun tidur, langsung putusin hari ini kamu apa aja sih yang harus di goal kamu untuk hari ini. Besok gitu lagi. Jadi harapan kita tuh setiap hari tuh berharapan. Ada harapan ini tercapai enggak, kalau enggak ya udah, tapi semangat aja terus dilanjutin gitu biar harapan itu tercapai. Kayak gitu. Ya. Jadi oh my god, aku nih harus kayak gini loh gitu. Aduh, aku harus hari ini tak. Cita-cita lo apa sih, Gus? Sebenarnya cita-citanya jadi dokter. Ternyata Allah SWT, Tuhan semesta alam memberikan jalur guru. Lu guru di mana? Sekarang guru di kelas Bindo itu. Oh, sebelumnya? Sebelumnya kita ngajar anak ngaji, les gitu, datang ke rumah. Privat gitu ya? Iya. Terus ngajarin apa aja? Itu ngajarin palingan dasar-dasar mata pelajaran. Kuliah sama mata jurusan apa pelajaran. sih lo? Pendidikan Bahasa Indonesia. Oh, anak bahasa juga. Siwa juga bahasa ya? Iya, senior. Oh, Siwa itu senior lo. Senior. Kalau si Shirley? Satu angkatan, satu kelas, satu bangku juga dulu. Gila ya, tapi ada yang mau gue tanya nih tentang Bindo ya. Iya. Mungkin ya gue nanya pendapat lu pribadi aja ya. Boleh. Menurut lu bisa nggak sih bangsa ini tuh punya kekuatan di bahasanya yang akhirnya bisa jadi bahasa yang dominan gitu di suatu tempat baru atau negara baru ya? Kalau Inggris kan udah benar-benar bahasa nomor satu bangsa ya, Internasional ya. bahasa internasional ya kayak gitu. Nah, mungkin nggak sih kalau bahasa Indonesia tuh bisa jadi bahasa yang kira-kira dipakai gitu ke depannya gitu? Dilihat dari segi peluang mungkin dan bisa, karena visi kami kalau dari kelas Bindo, visi kami bahasa Indonesia bahasa internasional. Insya Allah, mudah-mudahan bahasa Indonesia harus internasional. Kenapa? Susah nggak sih bro sebenarnya kalau orang bule belajar bahasa kita tuh susah nggak menurut lo? Kalau menurut Bagus sebagai grandmasternya, grandmaster teacher di kelas Bindo, enggak susah. Hanya penguasaan aja. Kalau menurut mereka. bule sendiri gimana? Menurut bule sendiri, mereka kalau selama Bagus yang mengajar ya, mereka mengatakan, mereka berkomentar bahwa pembelajaran di kelas Bindo mengenai bahasa Indonesia yang tidak susah loh, karena gurunya memberikan metode pembelajaran yang tepat. Oh, jadi kalau metode yang lu lakuin apa tuh? Bagus suka memberikan pembelajaran yang mungkin receh ya Bang ya. Nah, kita memberikan pembelajaran itu dengan banyaknya suka bikin lucu gitu kepada mereka, selalu memberikan apresiasi kepada mereka kalau mereka lucunya salah. Gimana kalau mereka sendiri kagak ngerti? Ngerti. Swear loh Bang, kalau kita menggunakan bahasa Inggris kepada mereka, kalau kita lagi bikin lelucon sama mereka. Mungkin karena misalnya, ada isyarat tubuhnya juga ya? Iya, bahasa tubuh kita misalnya. Aduh, kamu ini salah. Apa sih mereka? Oh, ini lagi melucu nih. Nah, kayaknya mereka lagi melucu nih gurunya nih. Nah, jadi mereka ketawa. Kemudian belajar membaca huruf A, B, C, E, B, C, atau membaca kata hiu, hayu, kadang-kadang dibaca hayu, itu salah, kita menggunakan itu salah, hayu, no, itu aja mereka udah ngakak, ketawa. Jadi sebenarnya lo lebih kayak bermain ya? Betul sekali. Jadi ngerasa bangun chemistry aja. Bangun chemistry, bener banget chemistry itu. Sekarang Bindo udah ada berapa murid tuh? 6. Lu 3, aja 6 kan? 9. Terus ada lagi 2 tambah 2 lagi. Dan itu continue mereka? Continue. Setiap weekend ya. kita belajarnya, Sabtu dan Minggu. Padahal baru berdiri loh Bindo. Luar biasa tuh idenya Shirley ya? Ide Shirley, benar-benar itu ide Shirley. Dan Bagus itu nggak tahu sama sekali tuh Bang. Soalnya awal pertama Shirley dirikan kelas Bindo itu iseng. Karena Shirley bilang di dalam grup Facebook katanya. Di grup Facebook itu dia bergabung di dalam grup yang ada bahasa Indonesia, Learn Bahasa Indonesia, di mana mereka orang-orang luar negeri yang main Facebook ingin belajar bahasa Indonesia, tapi orang-orang yang dalam grup
orang Indonesia dalam grup itu memberikan pelajaran itu sama seperti belajar bahasa Inggris, tenses. Sedangkan bahasa Indonesia itu tidak seperti itu. Nah, lalu Shirley bikinlah story status di WhatsApp. Ada yang mau bantu saya nggak jadi guru? Iya. Bagus iseng, kira Bagus itu hanya candaan doang, Shirley. Oke, saya. Oke, fix Bagus ya. Langsung ya kita ya. Shirley tuh anaknya tegas gitu ya? Iya, dia perfeksionis. Ntar lu dateng ya, Sher. Nih gue mendadak banget ngundang Bagus. Tadinya gue mau ngundang lu juga, tapi maksud gue momennya gue mau tahu dari Bagus dulu, biar gue nggak bego-bego banget. Kenapa sih Gus ya? Kalau nggak suka gue. Kadang heran deh Gus ya, kenapa orang-orang tuh kadang berpendapat tuh harus dengan kata-kata yang kalau menurut gue tuh nggak baik gitu. Kalau menurut lu kenapa Gus? Misalnya lu ada kurangnya gitu, maksudnya dia nggak ngasih pandangan tuh, jatuhnya tuh bully gitu. Iya. Bukannya ngesaranin yang baik gitu. Itu kenapa menurut lu Gus? Lu kan anak bahasa. Apa karena kurang kosakata atau emang males ngomong atau gimana? Kalau menurut Bagus iri, Bang. Iri. Kalau udah dasarnya penyakit hati itu iri, dengki, hasad, hasud itu. Dan waktu lu kurus tuh Ya udah. dia iri gitu sama lu. Iri karena Lu ada kelebihan ya, dan dia benar. ngelihatnya kekurangan. Iya, benar banget. SMP, SMA, itu masa-masa yang tidak mengenakan lah. Karena kita terkenal di kecamatan itu, kecamatan Pemangkat itu terkenal, dirijen lah, nari lah, penyanyi lah juga kan, syair lah terkenal. Akhirnya ada yang iri, kurus nih badannya gini-gini, nggak cocok jadi model masuk ke duta ini, pemilihan ini nggak cocok. Selalu direndahkan lah istilahnya. Lu pernah ikut kegiatan apa aja Gus? Coba lu runtutin gitu. Apa tuh? Kegiatan yang lu pernah ikutin, lomba-lomba gitu tadi. Oh, lomba-lomba yang besar-besar aja lah ya. Yang Bang. besar-besar. Puisi, syair, kemudian MC, public speaking kita tuh, kemudian ada lagi vokal, nyanyi. Itu aja sih yang besar-besar. Lu emang suka belajar ya anaknya? Suka? Enggak juga, enggak. Enggak Kita suka. enggak suka terlalu belajar. Misalnya hari ini besok tes, hari ini enggak belajar. Kemarin juga enggak belajar. Seminggu yang lalu juga enggak belajar. Jadi lu modal inget aja. Modal ingat aja, kemudian pakai feeling aja, rasa aja. Rasa. Kalau hitung-hitungan sih harus belajar. Kalau Iya, misalnya kalau benar. logika itu enggak. Biasanya kadang-kadang enggak belajar. Feeling aja. Karena pengalaman tadi ya senang Benar, berteman benar, kan. Benar. Iya ya, kadang-kadang gue heran sama orang, kadang kok orang tuh suka banget memulai komunikasi sama orang itu dengan sesuatu yang sorry ya, nanya sesuatu yang nggak baik atau apa. Terus kadang tuh kayak bisa ketebak gitu, orang suka sama kita atau enggak tuh ketika momen-momen tertentu. Betul. Misalnya kita udah berteman lama gitu ya, ada satu kekurangan kita kejadian, dia langsung kayak paling Iya. semangat banget. Benar nggak sih Gus? Benar, Ngerasa gitu? benar, pernah. Pernah terjadi. Itu mau dibilang kawan akrab ya enggak juga akrab sih. Kesalahan kita nih baru pertama kali dia lihat, baru tahu, paling besar lah, dia paling besar ngomongkannya ke teman-teman yang lain. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang lain tuh udah negative thinking sama Bagus. Oh ternyata Bagus orangnya kayak gini. Oh ternyata Bagus orangnya kayak gini. Baik aja di depan tuh, ternyata di belakang dia jahat. Mulutnya lamis, lidahnya panjang. Ular gue. Kadang-kadang geram gitu, Bang. Lidah panjang bukan ular. Ular lah. Melet-melet. Oh iya. Pernah nggak sih Gus lu ngerasa benar-benar kehilangan sesuatu yang lu inginin gitu? Apa ya? Pernah nggak Gus? Merasa kalau merasa Belum pernah ngerasa kehilangan gitu. kehilangan yang benar kehilangan ya, kehilangan sosok Oh mama surga ya. Bagus gitu. Kalau itu sih itu semua lah ya, semua anak ya. Iya. Ibu tuh bakalan berasa kehilangan tuh pas dia nggak ada. Pas ada kita kadang-kadang suka cuek. Gimana ya? Tapi lu Bang? masih kecil, sedih banget. Iya, Tapi iya, benar sekali Anda. tapi nggak usah dibahas, ntar sedih. Ntar lu nangis lagi. Itu dia. Ya. Kadang iri bah ngelihat sepupu-sepupu kalau pulang dari sekolah atau pulang dari kerja misalnya capek ngeluh sama surganya. Sama ibunya ya. Nggak ada apa-apa cerita gitu sama surganya gitu. Kalau Bagus
ya ngomong sendiri lah atau ngomong sama adik. Kita chat gitu di HP ngomong. Kemudian apa ya menyemangati diri sendiri supaya Gus nggak apa-apa bisa kok gitu. Tapi emang tiap manusia tuh ada jalannya Gus. Kayak gue bokap sama nyokap dulu nggak bareng lagi pas gue kelas 4 SD. Tapi gue biasa aja gitu. Cuma kalau gue ngambilnya gini Gus, ketika kita nggak ngerasain kelengkapan dalam keluarga tuh, Ya. kalau gue berpikirnya gini, ya kita harus tangguh gitu. Betul. Kadang Tuhan itu kan ngajarin kita gini sama pengalaman ya. Ada pengalaman yang harus kita emang hadepin ketika kita udah kuat. Ada juga memang kejadian yang memang itu sebenarnya ngebentuk kita Gus. Kalau menurut gua, kalau gua nganggapnya kejadian gua yang pahit-pahit itu sesuatu yang sekiranya tuh nanti ngebentuk gua jadi apa gitu. Nah mungkin lu sekarang kehilangan nyokap di usia kecil ya, nggak ada tapi ada bokap, ada adik. Itu gua rasa itu ya sebenarnya kekuatan yang dibentuk Tuhan untuk ngebentuk lo biar lo kuat di situ. Kan Tuhan tuh ngajarinnya beda sama manusia kan, nggak nampak. Kalau Tuhan tuh kan ngasih itu kayak jalan cerita yang kita nggak tahu kan. Padahal itu sebenarnya tujuannya, oh ini loh hikmahnya, ya kan? Kayak gitu. Tapi terkadang kita nggak merasa loh Bang. Kita juga lupa. Kadang-kadang Ya itu manusia sih. seperti itu sih. Ya nggak sih? Betul. Lu kuliah dulu berarti ongkos dari orang tua apa udah sendiri? Ada orang tua, ada bagus sendiri juga dapat beasiswa. Oh, lu beasiswa, pinter berarti lu Gus ya. Anak IPA dulu ya Gus? IPA Iya IPS? betul, IPA. IPA. Jadi kalau dulu kan orang banggainnya IPA gitu ya. IPS, gue IPS. IPA, anak IPS tuh hobinya yang mikirnya yang warna-warni gitu. Kalau IPA yang udah pasti-pasti. Mungkin kalau mau dibilang bagus salah jurusan lah kayaknya. Masa? Salah jurusan, bukan milih IPA. Kok bisa ke bahasa Indonesia gitu dari kedokteran nggak ke fisika, kimia gitu? Otak nggak nyampe, duit juga nggak ada. Kaulah. Setelah nanti andai kata Bindo ini besar ya Gus ya, rencana lu tuh apa lagi Gus? Ada nggak plan? Kalau sekarang sih belum ada gambaran. Baru fokus sama Bindo aja. Baru fokus aja Bindo, bangun terus, perbanyak terus pembelajarnya, terus asah lagi guru-gurunya. Guru-guru kita pengajarnya udah banyak, tapi tinggal pembelajarnya aja lagi yang dicari supaya ada yang ingin diajarkan gitu. Jadi masa pandemi itu justru malah kalian berpikirnya seperti itu ya. Jadi malah itu peluang ya, bukan suatu masalah. Iya. Ya. Udah ada kantor. Kemarin gue saranin kantor kan. Alhamdulillah sudah. Wih, mantep. Jadi kemarin pas kita habis briefing bermanfaat apa enggak? Bermanfaat banget lah. Itu jadi tolok ukur kami dan Gitu target ya? kami. Wih, sekarang kan gue lihat lo sangat aktif juga ya di Instagram gitu ya. Banyak hal-hal konyol yang lu lakuin gitu kan. Itu sebenarnya ngibur diri lu aja atau emang lu pingin mencari banyak temen? Aduh kok ketahuan ya. Ngibur diri. Ngibur diri. Iya. Sepi banget Gus. Enggak sepi-sepi amat. Ada kok keluarga kita, ada orang-orang ada keluarga di sini juga ada gitu. Tapi nggak tahu ya ngapa diri ini tuh kalau nggak bikin ini nih rasanya gini loh. Gitu. Gimana mau jelaskannya nggak tahu, nggak ngerti sumpah. Tapi bagus sih, positif ya, daripada hal-hal yang negatif dilakuin ya nggak sih. Betul. Walaupun itu negatif sebenarnya ada open BO itu. Open BO. Jadi lu perlu jelasin open BO lu tuh iya. versi lu tuh apa sebenarnya? Ntar orang-orang nonton murid-murid lu pada ini. Sebenarnya itu program kerja loh. Program kerja bagus di Duta Bahasa Kalimantan Barat tahun 2020. Iya. Itu program kerjanya sebenarnya bahasa online. Sebelum disingkat namanya itu bahasa online. Karena semakin banyak peminatnya yang sering main bahasa online itu di Instagram bagus.
buat inovasi deh, bikin orang penasaran, dan kadang-kadang orang-orang mikir 2 kali. Kadang-kadang bagus ada follow akun orang besar. Ini di DM. Ini maksudnya apa ya? Mohon maaf ya, Anda siapa? Katanya kok follow saya. Langsung bagus masuk. Kak, ini saya Bagus. Loh, Bagus, kamu admin Open BO? Mohon maaf, kamu jualan? Enggak, Kak, ini Open BO tuh buka belajar online. Bahasa marketing banget ya. Iya. Jadi orang-orang tuh 2 kali mikir. Nah, jadi pas kalau udah tahu belajar online, Gus, Open BO kapan lagi? Gus, Open BO kapan lagi nih? Bagus bukan influencer loh. Enggak. Ya kan Bagus bukan toko publik. Tiba-tiba diundang di sini loh. Enggak, bukan maksud gue. Kaget loh. Iya. Kaget loh. Ya, Ya siap. ampun. Aduh, Gus, thank you banget Gus udah Oke, datang. sip. Waktunya, maaf ya kalau podcastnya berantakan. Enggak apa-apa, ini first time banget podcast. Ini jadwalnya kapan aja sih? Enggak tentu. Ya itu Nggak dia gue tentu. bilang berantakan banget, parah ya. Oh, Gus, tapi nanti kalau misalnya ada waktu kesempatan lagi kita ngobrol lagi. Gus. Siap, siap, Thank you siap. banget Gus sudah mau datang. sami-sami. Teman-teman Bagus, jangan lupa nge-followers Instagramnya, dia juga ada YouTube. Jangan lupa juga subscribe Bos Gimana nih? Di Channel. bawah, di samping kiri kanan, Samping. oh di bawah. Di bawah. Ya Gus, thank you. Oke. Semuanya makasih. Mhm. Bye bye. Bye. Thank you See Gus. you.